Nah, tapi ada tapinya. Persyaratannya itu banyak yang harus kita istilahnya harus kita siapkan dulu katanya. Yang pertama katanya itu kan kita harus menunggu hari dan waktu yang tepat gitu. Kalau menurut primbonnya itu kan primbon Jawanya itu dengan waktu yang tepat. Terus nanti kita pergi gitu kan selaku pelaku dari pesugihan itu kayak si Mbak kata gitu kan, si Bang Iwan kata gitu kan, itu harus bawa pakaian baju. Maksudnya? Nah jadi si Mbak itu minta syaratnya, jadi bajunya si istrinya itu baju yang habis dipakai ada keringat lah ibaratnya, pakaian lah yang dia habis dipakai. Nah itu dibawa nanti buat syarat lah katanya, syarat pesugihan kata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan mendatangkan seorang narasumber untuk menceritakan pengalaman misterinya. Pernah menemani seseorang untuk melakukan ritual pesugihan. Beliau pernah menjadi saksi dari ritual pesugihan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi di sebuah kisah misteri kali ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari narasumber. Dan di samping saya sekarang sudah ada narasumber kita, Bang Raden Sulaiman. Beliau akan menceritakan pengalaman misterinya, pernah menjadi saksi dari pesugihan. Jadi kita dengarkan langsung saja dari Bang Raden Sulaiman bagaimana kisah misteri yang akan dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Sulaiman akan menceritakan sebuah kisah misteri yang pernah saya alami di sekitar tahun 98. Jadi di tahun 98 itu, waktu itu saya masih sekolah, masih SMA. Jadi hobi saya itu sering mengunjungi orang-orang pintar gitu. Ada sebagian buat berguru, ya boleh katakan guru lah buat diri saya untuk spiritual gitu kan. Jadi kita sebut aja Mbah Kliwon lah namanya. Jadi si Mbah Kliwon itu pernah cerita bahwa dia ini adalah dulunya itu juru kuncen buat persugihan. Jadi dia sering ngobrol, bercerita gitu kan. Jadi ceritanya itu masuk gitu kan, ingat dalam ingatan saya itu. Nah selang berapa lama itu, kira-kira hampir 1 tahun lah saya nggak pernah ketemu lagi kan. Tiba-tiba saya didatangi, ya kalau dikatakan itu masih saudara lah, tapi saudara jauh gitu kan. Jadi si abang ini sebut aja namanya Iwan. Jadi si Bang Iwan ini bercerita tentang kehidupannya itu yang begitu sulit kan. Ibaratnya apa yang dia usahakan itu hancur semua gitu kan. Jadi saking kan susahnya itu, jadi utangnya itu di mana-mana. Jadi dia ini berutang dari satu orang ke satu orang, dari rentenir ini ke rentenir ini. Jadi memang merasa hidup itu udah gimana gitu kan. Tapi di sisi lain dia ini harus ngidupin anak-anaknya masih kecil. Sedangkan tuntutan ekonomi yang maksa dia harus buat
buat mencari pekerjaan yang hasilnya untuk lebih gitu kan. Sedangkan usaha ini udah dicoba, ini udah, tapi gagal gitu kan. Berarti itu tahun 98. 98. Berarti ya baru-baru Krismon lah ya. Nah, itu di saat-saat krisis moneter itu. Saat krisis moneter ya. Iya, benar. Jadi si Bang Iwan ini bercerita, Den, gimana ya kalau kita cari persugihan aja gitu kan. Kalau ada persugihan yang nggak pakai tumbal lah gitu kan. Kalaupun ada tumbal juga nggak apa-apa lah gitu kan. Ya hitung-hitung daripada mati katanya. Mati karena lapar atau malu gitu kan. Karena hutang banyak. Jadi saya teringat kisah yang diceritakan oleh si Mbah Kliwon ini. Si Kuncen tadi. Iya, si Kuncen ini tadi. Jadi saya ceritakan sama si Bang Iwan itu. Begini Bang, saya punya kenalan. Ya kalau dibilang akrab sih dekat lah. Cuma sudah sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah nggak pernah komunikasi. Tapi saya masih ingat tempat tinggalnya si Mbah ini. Mungkin dia bisa bantu solusi abang. Jadi dia bilang gitu. Jadi dia bilang gini ya, itu buat persugihan ya katanya. Iya bang, kalau yang saya pernah dengar cerita itu persugihan. Tapi kalau masalah tumbal atau nggak tumbal itu saya nggak tahu. Nah setelah itu Bang Iwan itu bilang, kalau gitu boleh lah. Coba kita konsultasi dulu lah, atau kita samperin dulu, atau kita datangin tempatnya. Siapa tahu mungkin bisa mencari informasi gitu kan. Kalaupun Mbak itu nggak tahu, mungkin ada kenalannya kan. Oh kalau gitu boleh lah gitu kan. Jadi selang berapa hari lah gitu kan, 3 hari lah setelah itu, kalau nggak salah hari itu hari Kamis malam Jumat, saya masih ingat itu kita datang itu pakai motor jelek gitu kan. Motor itu pun kalau jalan, kalau ada tanjakan itu bisa mundur ke belakang karena saking kan motor itu udah tua ya kan. Jadi saya bilang di dalam perjalanan itu kita sambil ngobrol kan, Bang, nanti kalau sukses, bilang kan, misal abang sukses dengan persugihan abang nanti, gantilah motor ini bang. Masa kita jalan pakai motor gini ya, namanya perjuangan gitu kan. Siapa tahu ada jalannya. Nah, dari tempat kita tinggal itu sekitar perjalanannya kurang lebih 1 jam lah perjalanan. Masih masuk perkebunan, sawit-sawit gitu kan. Kayak transmigrasi lah orang Jawa. Iya. Di daerah Trans itu. Berarti ini lokasi kejadian ini di mana itu? Di Jambi. Di Jambi. Di Jambi. Ya? Posisinya di Jambi. Di Jambi ya? Iya, di Jambi. Jadi kita dari kota itu ke tempatnya si Mbah itu agak masuk perkampungan lah gitu. Dan identitas Mbah itu nggak banyak orang tahu. Kebetulan kita dulu ya mungkin karena hobi tadi jadi ketemulah sama si Mbak itu kan, dikenalin juga sama orang. Nah setelah 1 jam perjalanan itu, kira-kira dari jam 8 itu kita jalan sampailah jam 9 lewat lah gitu kan. Begitu turun si abang nanya, ini tempatnya jauh banget gitu kan, tempatnya jauh gitu kan. Dia merasa pertama awal itu nggak percaya gitu kan, ya namanya rumah orang itu kan gubuk gitu, biasa aja gubuk sederhana lah gitu kan. Ya jadi begitu saya ketok, Assalamualaikum 3 kali, kayaknya nggak ada orang gitu kan, sepi gitu kan. Ya udahlah kita coba tunggu dulu sebentar lagi gitu kan, mungkin mbaknya keluar atau kemana gitu kan. Jadi kita duduk, jadi rumah, jadi di depan itu ada kayak teras lah gitu ibaratnya kan, balai lah, ada bangku lah duduk. Jadi kita tunggu aja dulu bang, siapa tahu mungkin mbak ini keluyuran kemana gitu kan. Nah kita ngerokok lah, sambil ngerokok bercerita lah ngerokok, tiba-tiba dari belakang kita itu kayak ada suara gitu kan, mau nyari siapa gitu. Langsung kaget gitu kan, lihat, oh mbah, oh iya Den gitu, kemana aja, entar mbah kita ngobrol dulu lah sini mbah. Nah, akhirnya ya udah masuk gitu. Nah masuk itu, pas kita masuk itu disambut lah oleh istrinya itu kan. Istrinya itu udah tua lah kan, ya namanya mbah lah tua. Kemana aja gitu kan, udah lama nggak kesini. Iya mbah, lagi sibuk sekolah gitu kan. Oh iya udah duduk, mau ngopi nggak gitu. Boleh dah mbah, boleh, ngopi lah. Nah setelah itu mbak itu masuk dalam kan, istrinya pun masuk, terus duduk dia kan pakai baju, duduk. Kebetulan saya, si Bang Iwan itu, mbah itu, terus istrinya bawa air minum kan, kopi, duduk, ya silakan minum. Ntar ya mbah, nanti aja mbah, masih hangat gitu kan. Nah saya bilang begini mbah,
Enggak, tapi sebelumnya dia ngomong ada apa gitu kan. Simbah nanya. Iya, karena kan Raden udah lama nggak datang gitu kan. Ada perlu apa gitu kan. Biasanya kalau Raden datang pasti ada sesuatu gitu kan. Enggak, Mbah. Yang pertama saya kangen aja gitu kan. Udah hampir 1 tahun nggak ketemu Mbah. Nah, kebetulan pada hari ini, malam ini saya bawa teman, tapi teman ini masih saudara lah, Mbah. Dia pengen cerita masalah kehidupannya, Mbah. Kehidupannya itu susah gitu kan. Dia pengen coba-coba cari persugihan gitu kan. Dulu kan Mbah pernah cerita ke saya, katanya Mbah ini dulunya kuncen persugihan, salah satu tempat persugihan yang lagi rame lah pada zaman itu kan, moneter itu. Pokok di Pulau Jawa itu kita nggak boleh sebut lah di mana ya kan, takutnya ntar pada datang ke sana kan. Nah, si Mbah itu senyum ya kan, senyum. Ya udah nanti aja kita cerita. Sekarang minum dulu lah kopi. Ya kita minum. Si Bang Iwan itu udah gimana gitu kan, percaya atau enggak gitu kan, ini apa benar ini orangnya apa enggak, kayak nggak yakin lah ya. Jadi Mbah itu emang kalau dilihat fisiknya itu Mbah itu biasa aja orangnya, tapi Mbah itu memang punya gimana ya, kalau kita bilang niat kita datang itu dia udah tahu, nggak perlu disampaikan. Memang ya itulah kelebihan dari Mbah itu tadi, karena dulu dia ya pegangannya adalah gitu kan, mustahil dia nggak punya pegangan, dia berani jamin gitu kan. Dia megang suatu persugihan gitu kan. Jadi si Mbah itu ketawa. Kok ketawa, Mbah? Enggak, sekarang coba yang punya hajat ngomong katanya. Si Bang Iwan ini tadi ceritalah kan. Begini, Mbah, katanya gitu kan, saya ini, Mbah, kalau dibilang hidup ya hidup, kalau bilang mati itu saya hidup gitu kan. Jadi hidup segan mati tak mau lah. Dengan kehidupan ekonomi yang susah kata gitu kan, saya punya banyak utang di mana-mana gitu kan. Kalau bisa hidup ini mau bisa diakhirin aja lah gitu kan, daripada hidup gitu kan. Tapi saya punya anak masih kecil gitu kan, punya tanggungan gitu kan. Jadi saya juga pengen sukses kayak orang-orang. Si Mbah itu ngomong gampang gitu. Gampang sekali gitu. Yang penting kamu punya tekad, terus kamu siap dengan segala resikonya gitu. Kalau memang benar, Mbah, kata si Bang Iwan itu, kalau memang benar ada, jangankan apa ibaratnya itu, jangankan minta sesuatu katanya, nyawa saya pun saya kasih katanya, yang penting saya bisa kaya gitu. Si Mbah itu ketawa, wah kamu yang benar kalau ngomong gitu kan, takutnya kamu nggak siap gitu kan, apa yang diminta nanti gitu. Saya siap, Mbah. Oh biar benar katanya, saya siap, Mbah. Kalau istri kamu gimana? Mbah itu langsung ngomong gitu. Maksudnya istri itu? Maksudnya gini, kalau istri kamu yang kamu tumbalkan, kamu mau? Dijadikan tumbal? Iya, kamu mau kata dia. Langsung dia diam kan. Saat dia diam, bolehlah kalau gitu. Tapi kata si Mbah itu syaratnya kata gitu. Kalau buat kita persugihan itu banyak yang harus kita lewati gitu. Maksudnya dengan syarat-syarat tertentu yang harus kamu siapkan dulu. Pertama mental, terus syarat materinya gitu kan. Soalnya kita dari sini ke sana itu perlu biaya. Memang harus banyak berkorban dulu. Apa kamu siap? Nah di situ dia mulai diam, berpikir ya kan. Si Bang Iwan tuh berpikir. Tapi mungkin dalam pikirannya itu udah ada gambaran, ada solusinya lah. Kalau gitu boleh lah, Mbah, saya siap. Nah sekarang gini, malam ini kamu pulang, kamu ceritakan sama istri kamu tentang masalah persugihan ini. Terus siap nggak dia buat jadi tumbal suatu saat katanya. Kalau memang dibutuhkan tumbal istri kamu siap nggak? Dan istri kamu siap nggak? Jadi istri Bang Iwan ini dikasih tahu bakal jadi tumbal? Iya, dikasih tahu. Itu syaratnya? Syaratnya. Dengan persugihan itu istrinya harus mengetahui, terus siap jadi tumbal suatu saat. Katanya Mbak itu ngomong dengan suatu saat. Jadi Mbak itu bercerita itu nggak langsung to the point gitu. Tapi dengan gambaran-gambaran yang belum nyata, tapi udah dipastikan sama Mbak itu. Kamu siap nggak dengan resiko kalaupun istri kamu menjadi tumbal? Saya siap, Mbak. Nah sekarang kamu pulang, pikirkan solusinya, pikirkan gimana. Resikonya ada, hasilnya pun ada. Dengan wajah agak ragu, si Bang Iwan ini tadi kita
pulang lah, ya kan. Kalau gitu Mbah, saya permisi. Ya boleh. Mbah tunggu jawabannya 3 hari lagi. Kalau memang iya, kamu datang ke sini sama beserta istrimu, terus kita cerita ke depannya gimana. Nah, setelah itu kita permisi lah pulang, kan. Jadi sepanjang perjalanan itu tadi, yang awalnya kita berangkat cuma 1 jam, itu perjalanan dari situ pulang ke rumah itu lebih dari 2 jam. Lama ya? Lama. Saat di motor itu dia ngobrol, bercerita. Menurut Raden gimana? Kalau saya sih Bang nggak berani mutusin Bang. Soalnya kan yang punya niat kan Abang. Terus Abang yang harus mutuskan gimana solusinya. Saya sudah ngasih solusi, Abang yang harus putuskan. Saya cuma ngasih jalan aja Bang. Saya nggak mau istilahnya ngasih pendapat apa gitu kan. Soalnya saya takut juga kan. Wah kalau gitu nantilah saya ceritakan dulu sama istri. Nah jadi si Bang Iwan tadi ngantar saya pulang. Terus dia pulang ke rumah. Nah sampai di rumah itu dia bercerita sama istrinya. Pas begitu masuk, ini dia bercerita kan ke saya kan. Jadi pas begitu dia masuk, dia ngobrol lah sama istrinya. Begitu anaknya udah tidur kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi dia bercerita lah. Kita sebut aja ini istrinya ini Mbak Wati lah. Mbak gitu Wati. kan. Jadi ceritalah dia ngobrol lah si Bang Iwan tadi bahwa dia ketemu sama seseorang yang bisa membantu kehidupan kita ini, kesulitan hidup kita ini. Cuma ada syaratnya kata gitu. Apa Bang kata gitu kan? Kita kepersugian kata gitu. Jadi istrinya tuh agak kaget gitu kan. Tapi jangan takut kata gitu. Kita coba aja kata gitu. Siapa tahu hidup kita berubah kata gitu kan. Daripada kita hidup dengan keadaan sekarang ini, dengan kehidupan yang serba sulit gitu kan, hutang di mana-mana gitu kan, lebih baik kita cobalah ya ibaratnya mungkin itu tadi memang udah apa ibaratnya dorongan ke situ kan, hal-hal mistik gitu kan, seperti ada tarikan magnet Ya namanya jalan setan lah ya. ibaratnya bisa mempengaruhi lah. Jadi istrinya itu terpengaruh mungkin. Bolehlah kalau gitu kita datang. Nah setelah 3 hari. Tapi ini belum diceritain nih kalau istrinya bakal jadi tumbal. Belum di Belum situ ya? belum, dia belum berani buat ngomong. Belum berani ya? Belum berani buat mengungkapkan, cuma dia bilang kita persugihan aja. Nah tapi kan dalam pemikiran ya kita orang awam lah kan. Ibaratnya kita orang awam ini mikir pasti kalau persugihan itu pasti ada tumbal. Pasti ada tumbal. Tapi si Bang Iwan ini tadi belum ceritakan. Kalau istrinya itu pasti bakal jadi tumbal belum diceritakan. Belum diceritakan. Karena dia bilang kita coba dulu lah kata gitu. Kita ke tempat Mbah itu kan gimana gitu kan. Nah, setelah 3 hari kemudian kalau nggak salah waktu itu Bang Iwan itu datang sekitar jam 4 sore lah ke rumah. Tapi dia sendirian. Nah, begitu dia datang, ayo dah Bang, kita jangan ngobrol di sini Bang. Takutnya ya orang tua dengar gitu kan, atau ada orang lain yang dengar kan nggak enak. Ya udah kita kemana gitu kan. Nah, saya masih ingat itu. Saya jalan, kita pergi tuh jauh dari rumah, ibaratnya ya dari tempat keramaian lah. Nah, jadi gini, Den. Semalam berapa hari yang lalu itu sudah kita pulang dari Simbah itu, Abang udah cerita nih sama istri Abang gitu kan, sama si Mbak Wati katanya. Mbak Wati pun setuju kata gitu kan, buat persugihan ini. Tapi Abang jelaskan nggak? Saya bilang kan, tapi Abang jelaskan nggak? Pakai tumbal? Enggak kata dia kan, biar Mbah itu aja yang ngomong. Nah dia bilang gitu kan. Nah jadi mungkin si Abang ini tadi karena terobsesi, dia udah kalau gitu kita berdua aja dulu datang. Nah jadi kita ceritain sama si Mbah itu bahwa tumbalnya itu ntar bisa orang lain lah atau siapa gitu kan. Oh jadi pengen di inilah ya, Nah, bikin skenario ya ibaratnya ya jangan nanti kan kalau ceritain istrinya jadi tumbal kan, pasti mungkin nggak mau. si mbaknya pasti nggak mau ya kan, ya mustahil dong, suaminya kaya dia makal mati kan, pasti nggak mau kan, orang bodoh pun pasti nggak mau kan. Nah ini saya pikir kan, ini Abang mulai bohong gitu kan, ya nggak apa-apa lah gitu. Ya karena saya tadi merasa ya udahlah kepalang tanggung lah ya kan, palang basah ya kan.
rasa penasaran juga ingin nih, siapa tahu juga ya kan kita kecepretan ya kan. Ya namanya pikiran kita masih anak ya labil lah gitu kan. Berangkatlah kita kan, berangkat set datang. Pas waktu itu si Mbah ada di rumah sore. Biasanya Mbah itu pulang dari kebun itu maghrib gitu kan. Tapi tiba-tiba hari itu memang Mbah itu ya itu tadi istilahnya nunggu lah ya. saya bilang tadi, Mbah itu bukan orang sembarangan gitu kan. Pas datang ketok pintu dia buka dan gitu. Tapi dia kaget gitu kan. Oh ya udah masuk dulu lah. Ya masuk. Ngopi nggak ngopi? Ntar kita buru-buru aja Mbah gitu kan. Nah ini si Bang Iwan mau cerita Mbah. Nah jadi Bang Iwan itu mulailah bercerita pun dengan pelan-pelan gitu kan. Dengan ya gimana sih orang takut lah menyampaikan sesuatu itu kan. Karena itu udah di luar dari persyaratan kan. Jadi dia bilang, Mbah begini Mbah kata gitu kan. Saya udah cerita sama istri saya tentang masalah persugihan ini ya kan. Istri saya setuju katanya kan. Nah terus gimana katanya, udah kamu jelaskan nggak katanya bahwa tumbalnya itu suatu saat istri kamu. Nah itu yang belum saya ceritakan Bang. Saya takut istri saya nggak mau. Wah berat kalau gitu, kita harus jujur aja ngomong, takutnya nanti dia nggak tahu gitu kan. Kalau gitu Mbak harus sih gitu Mbak katanya. Ya harus si Mbak bilang kan, soal itu syaratnya kata gitu. Nah gini aja Mbak, saya minta tolong sama Mbak, nanti Mbak hal ini cuma kita aja yang tahu gitu. Jadi dia ya ibaratnya berahasia lah, nyimpan rahasia lah. Jadi nanti Mbak ceritakan aja sama istri saya tumbalnya itu orang lain lah gitu. Ibaratnya ya siapa gitu kan, dengan syarat-syarat tertentu kata gitu. Oh boleh lah kalau gitu. Si Mbah pun ini memang mungkin ya nggak tahu lah gitu kan. Ibaratnya Mbah itu pun setuju gitu kan. Nah tapi di situ yang dari cerita awal sampai akhir itu yang buat saya penasaran, saya makin kuat gitu kan. Ini Mbah ini niatnya nolong apa memang mau nyeret orang, jerumuskan orang? Apa memang dia ini pencari persugihan? Maksudnya itu dia mencarikan tumbal buat persugihan itu. Apa memang dia ini kalau zaman sekarang itu apa calo lah ibaratnya gitu kan, mencari-cari orang buat tumbal gitu, buat make persugihan itu kan, terus ditumbalkan gitu kan. Tapi ya udahlah, masa bodoh lah gitu kan, bukan urusan kita ya kan, yang penting kita udah ngantarin. Nah kalau gitu Mbah saya pulang, nanti saya pulang saya bawa istri saya ke sini. Nah waktu itu Raden tinggal aja di sini tunggu kata gitu kan, soalnya nanti kan nggak mungkin kita naik motor Gojek 3 gitu. Soal motor butut itu aja yang ada, saya masih ingat itu motor Astrea 80 itu motor Bang Iwan. Iya motor Bang Iwan, motor lama banget, udah tua gitu. Jadi nah dari situ dia pulang, si Bang Iwan pulang ya selang berapa jam lah, tiba-tiba ya hari pun malam ya kan, waktu itu sekitar hampir jam 10 lah. Jam 10 malam. Iya, mungkin dia udah waktu anaknya udah pada tidur atau apa gitu kan. Dia datang lah sama istrinya. Ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Nah, saya ini sama si istrinya juga kenal, akrab gitu. Nah, ada Raden gitu ya. Iya, Mbak, saya datang tadi naik ojek, saya bilang gitu kan. Naik ojek gitu kan. Tapi udah janjian sama Bang Iwan, katanya Mbak mau datang. Oh iya, enggak apa-apa kata gitu kan. Duduklah, nggak lama Simba keluar, tapi yang ya aneh itu biasanya Simba itu nawarin kopi gitu, jadi tiba-tiba nggak nawarin minum, tapi yang disuguhkannya itu air putih, biasanya kopi gitu kan, tapi malam itu air putih, dan air putih itu istrinya yang bawa. Dia manggil, Mbok, minumnya Mbok, air putih yang di atas gitu, yang di meja gitu kan. Jadi minum itu cuma berdua, padahal kita di situ 4 orang kan. Tapi minum itu cuma berdua, si Bang Iwan sama istrinya. Nah, tapi ya kita belum merasa curiga lah ya kan. Dah lah, saya pikir. Nah, si Mbak itu ya minum dulu lah, kan capek jauh gitu kan perjalanan. Oh iyalah Mbak. Nah setelah itu minum, Simba nanya, namanya siapa gitu kan.
namanya siapa? Terus dibilang ya disebutin kan, Wati mbak, kata gitu. Oh gitu, gini kata dia gitu kan. Suaminya udah cerita belum, kata gitu, sama si Wati. Udah mbak, buat persugihan, kata gitu. Oh ya, kalau menurut kamu gimana, kata gitu kan. Oh saya mau mbak, saya mau banget, saya rela jual apa yang bisa saya jual lah, kata gitu. Kalau perlu rumah saya gadekan, kata gitu, buat persugihan. Oh ya gampang, boleh. Nah tapi ada tapinya, persyaratannya itu banyak yang harus kita istilahnya harus kita siapkan dulu, katanya. Yang pertama katanya itu kan, kita harus menunggu hari dan waktu yang tepat, gitu. Kalau menurut primbonnya itu kan, primbon Jawanya itu dengan waktu yang tepat. Terus nanti kita pergi, gitu kan, selaku pelaku dari persugihan, itu kayak si Mbak, kata gitu kan, si Bang Iwan, kata gitu kan, itu harus bawa pakaian baju. Maksudnya? Nah jadi si Mbak itu minta syaratnya, jadi bajunya si istrinya itu, baju yang habis dipakai ada keringat lah ibaratnya, pakaian lah yang dia habis dipakai. Nah itu dibawa nanti buat syarat lah, katanya, syarat pesugihan, kata gitu. Nah terus nanti di perjalanan nanti kita harus pakai mobil pribadi, kata gitu. Jadi kita berangkat dari sini pakai mobil pribadi, nanti kita pulang itu kita bawa sesuatu. Maksudnya mobil pribadi, bukan mobil angkutan? Bukan, jadi memang khusus mobil itu buat kita yang berangkat ke sana. Kan Bang Iwan gak punya mobil loh. Nah itu, jadi syarat Mbah itu, ini kita cerita sebelum ini kan, sebelum perjalanan nih kan. Ini syarat pertama yang dari Mbah buat, karena nanti kita di sana itu bakal bawa sesuatu, kata dia bilang bakal bawa sesuatu. Jadi sesuatu itu memang harus kita bawa, kata gitu. Jadi jenis persugihan ini, kata gitu, kamu bisa minta apa aja, kamu minta kaya, minta ibaratnya penghasilan lebih lah dengan ada usaha. Tapi harus ada usaha yang bisa buat ibaratnya orang lain gak curiga lah, gitu kan. Usaha apalah, kamu jualan apalah, gitu kan, terserah, katanya. Nah setelah itu menyiapkan tumbalnya. Tapi biasanya tumbal itu setelah 3 bulan kita pulang dari sana, dengan hari-hari yang lain nanti dia ibaratnya nanti Simba ngubungin lagi. Oh ini waktunya kita pakai tumbal, gitu kan. Saya dengar cerita saya diam aja kan. Ya kita namanya nggak ngerti, tapi ya urusan orang lah kan. Nggak mau ikut campur lah ya. Tapi saya menjadi saksi hidup, saksi nyata bahwa kejadian itu memang saya yang ngalami, saya yang ngikutin, gitu kan. Yang nganterin pulang sana ya. Nah jadi ini kalau kita hitung dari tanggal sekarang ini masih ada waktu sekitar 3 minggu lagi, kata Simba itu. Nah kebetulan itu ya waktu itu saya udah lupa lah, gitu kan, berapa minggu itu waktu Jawanya itu yang pas kesana itu saya nggak tahu. Pokoknya setelah dia ngomong itu dia bilang 3 minggu lagi, katanya. Setelah 3 minggu itu kita pas berangkat. Jadi yang harus disiapkan, kata Simba itu, siapkan kendaraan itu, terus baju yang dipakai suami istri, terus itu kalau yang lain sih nggak ada. Nanti di sana kita ketemu sama saudara Mbah, nanti kita nginap di sana lah dulu kan sebelum. Nah dari tempatnya saudaranya Mbah itu dia bilang itu dekat lah, nggak jauh lah dari tempat itu, gitu. Nah sekarang kamu siapkanlah dulu apa yang perlu siapkan. Tapi nanti kamu harus punya tempat khusus yang tidak ada satupun orang yang tahu. Jadi ibaratnya gini, Mbah itu ngomong, jadi nanti kalau di rumah itu ada satu kamar yang khusus, yang nggak boleh ada orang lain yang di situ. Jadi ibaratnya kalau kita bilang sekarang itu satu rumah itu dikhususkan, jadi nggak ada orang lain, cuma ada istilahnya istrinya si Bang Iwan, itu doang. Nggak boleh ada anaknya, ada yang lain, takutnya ada orang yang tahu atau apa, gitu kan, buat jadi bikin orang curiga, gitu kan. Jadi si istri sama si Bang Iwan itu tadi mikir kan, mungkin dalam hatinya mikir,
ini gimana mau ngumpulin uangnya ya kan, mau harus ibaratnya kan buat kesana pakai mobil khusus gitu kan, ibaratnya nggak ada penumpang, ibaratnya yang berangkat itu aja gitu kan, sedangkan kita kan nggak punya mobil gitu. Terus buat rumah kita aja kata gitu kan sempit gitu, pas-pasan, itu pun udah mau digadein katanya kan, surat-suratnya pun udah mau dijual. Jadi si Bang Iwan ngomong gini aja katanya, sekarang gitu kan kita cari pinjaman uang dengan gadaikan rumah gitu. Nanti kita gadaikan rumah ini, uangnya kita pakai buat modal, terus sisanya kita kontrakan rumah yang jauh dari perumahan orang-orang rame gitu kan. Nah si istrinya itu tadi ngomong, oh boleh lah. Nah itu tadi saya bilang, si suami istri ini tadi seperti kena hipnotis gitu kan. Dia pokok yang diomongin Mbak itu masuk dalam pikirannya tadi. Jadi kayak siap melakukannya gitu kan. Padahal kalau kita pikirkan itu ada tumbalnya lagi kan. Risikonya ada, uang pun perlu modal gitu kan. Tapi itu tadi memang jalan setan tadi kan memang dipermudah jalannya. Nah, jadi mereka pulang lah. Ya, pulang, dia berdua, dan abang antar istri abang dulu ya. Nanti abang sini lagi. Nah, ya bang, boleh lah gitu kan. Saya juga mau ngobrol lah sama si Mbak. Nah, jadi waktu si Mbak ini sama si Bang Iwan pulang, kita ngobrol. Saya ngobrol sama si Mbak. Mbak, emang persugihan tuh gimana sih Mbak? Nah, dari situlah saya mulai mengerti. Begini Den. Jadi nanti kita berangkat ke Jawa. Gitu. Nanti di Jawa itu ada satu daerah itu memang khusus buat persugihan. Jadi nanti kita itu, jadi tempatnya ini di bawah kaki gunung. Di bawah kaki gunung. Jadi memang ada tempat yang khusus buat persugihan. Nah ternyata si Mbak ini memang kuncennya. Jadi saya nanya, apa saja yang kita ambil di sana Mbak? Apa kita pulang bawa uang? Bukan. Kita ngambil makhluk gaib. Nah itu saya mulai bertanya, maksudnya apa Mbak? Nah begini, kita datang ke sana. Jadi di sana itu ada makhluk yang kita bawa pulang. Makanya kita pakai mobil khusus gitu. Bentuknya apa? Nanti kamu tahu lah. Nggak usah diceritain. Kamu lihat aja nanti. Berarti saya boleh ikut dong? Boleh, silakan, nggak masalah. Kamu ikut, nemanin. Nah selang berapa minggu lah, nggak lama kejadian itu. Setelah itulah kita apa aja lah ibaratnya. Setelah kita datang ke Mbak itu tadi, selang berapa minggu lah, Mbak Iwan datang lagi kan nemuin saya. Den, sekarang uang udah ada, kita ini aja rental mobil kata gitu. Dari mana bang dapat uang? Itu rumah abang gadaikan katanya, gadaikan sama teman kata gitu kan, buat modal. Terus adalah rumah kontrakan sewa aja kata gitu kan, kalau memang nanti dibutuhkan gitu kan, seperti yang kata Mbak tadi. Terus kalau syarat itu bang, yang tumbalnya istri abang itu gimana bang? Wah kalau itu nggak diceritain kata gitu kan. Masih dirahasiakan. Ya udahlah kalau gitu terserah abang lah. Nah sekarang gimana? Kita tunggu kabar dari Simba. Gimana? Kapan waktu yang tepat gitu kan? Dia bilang kan 3 minggu. Ini kan baru 2 minggu bang, berarti 1 minggu lagi. Nah sebelum kita berangkat kita harus hubungin Mbak dulu ke tempat Mbak. Oke lah. Nah selang berapa hari kita jalan lah ke rumah Mbak. Datang, masuk, cerita seperti biasa. Simba nanya, gimana? Udah siap? Siap Mbak katanya. Kita udah ada istilahnya bekal lah buat kesana. Terus ada mobil kata gitu. Oh ya, nanti kata gitu. Setelah nyampe di sana, kita lakukan ritual lah kata gitu. Ritual apalah nanti Mbak jelaskan di sana. Sebaiknya kita siap-siap dulu lah gitu, kalau memang mau berangkat gitu kan. Kebetulan istri Mbak tinggal nih kata gitu kan. Ya kalau ada uang belanja lah gitu kan. Ibaratnya buat ninggalin istrinya ya kan. Oh ya ada Mbak, udah saya siapkan kata gitu kan. Buat istri Mbak gitu kan. Nah waktu itu saya masih ingat itu. Dia ngasih uang dalam amplop, saya nggak tahu lah isinya berapa kan. Nih Mbak, oh ya. Kalau begitu semua peralatannya nanti kita di sana aja. Kita siapkan di sana. Kita berangkat aja sekarang. Yang jelas ada mobil pribadi. Nah, itu setelah itu kita pamit pulang. Raden, siap-siap lah kita berangkat. Oke bang. Ya, jadi saya ini kan
penasaran kan, dengan cerita Mbah juga, dengan gimana sih persugihan itu kan, apa sih nanti yang terjadi gitu kan kalau kita ke sana. Nah, pulanglah kita ya dengan hari yang ditentukan. Kita datang, berangkat naik mobil. Berangkatlah kita. Di situ yang berangkat itu istrinya Bang Iwan, Mbak Wati, Bang Iwan, si Mbah, terus saya. Kita berempat berangkat. Berangkatlah. Dari Jambi ini perjalanannya 2 hari 2 malam. Nah, kalian bisa tahu lah di mana gitu kan, perjalanan 2 hari 2 malam melewatin pulau. Terus nyampe lah ke satu tempat, yang tempat itu memang jauh lagi, jauh banget dari ya kehidupan manusia lah gitu ibaratnya. Tapi anehnya di situ ada satu rumah khusus, ibaratnya kayak rumah singgah lah, gitu kan. Jadi begitu nyampe ya kita istirahat di sini aja. Kebetulan ini masih ada rumah keluarga gitu kan. Jadi pas begitu kita masuk itu memang aura rumah itu memang beda banget. Disitulah mungkin daya tarik dari hal-hal gaib itu yang menarik, kayak magnet tadi yang membawa diri kita itu datang ke situ, itu memang kayak ada tarikan gitu kan. Pas begitu masuk itu memang bulu ini berdiri, rasa aneh gitu kan, kok ada apa gitu kan, ibaratnya ada sentuhan yang lain lah gitu. Hawanya berbeda. Iya, itu rumah jelas, sangat jelas satu rumah, tapi nggak ada orang sama sekali, kosong sama sekali, tidak ada orang. Itu ada tuh saya kalau ingat itu mulai merinding. Jadi rumah itu saya ingat itu rumah itu dikelilingi satu pohon-pohon bambu. Pohon bambu, dikelilingi pohon bambu yang tinggi besar gitu kan. Nah, itu rumah sederhana lah, tapi bilik gitu kan. Oh, masih pakai bilik ya? Nah, rumah bilik ya, dinding. Tapi rumah itu bersih, kayak ada yang nempati gitu kan, rapi lah gitu, kayak tertata rapi gitu kan. Nah, si Mbak bilang, yaudah kalian istirahatlah dulu, nanti kita lanjutkan lah, atau malam besok lah, istirahat dulu lah yang penting. Oh iyalah Mbak, siap Mbak. Nah, si Mbak itu tadi bilang, Raden mau tidur di mana? Saya mas sembarangan aja lah Mbak, di mana aja saya tidur. Ya udah ya, sekarang gini, Mbak masuk kayak gitu, kalau ada apa-apa ya ini aja, ketok aja kamar Mbak gitu kan, kalau ibaratnya butuh apa gitu kan, atau Raden takut gitu kan. Nah, si Bang Iwan itu sama istrinya biarin aja istirahat gitu, jangan diganggu. Nah, kebetulan saya itu istirahatnya itu di ruang tengah. Dia ada 3 kamar itu kan, satu kamar, terus berhadapan gini kamar, terus ada satu lagi di depannya. Nah, terus ada satu kamar di belakang. Nah, tapi dia Mbak sih bilang, Raden kalau mau kamar mandi ditunjuk. Tapi pandangan saya itu tertuju dengan satu kamar yang aneh gitu. Di belakang, posisinya pas di belakang. Tuh kan, saya kalau cerita itu bulu ini saya berdiri. Jadi satu kamar itu memang jadi sorotan pandangan saya gitu kan. Ada apa itu? Si Mbak itu masuk ke kamar sebelahnya, kamar yang satunya gitu. Jadi saya bingung, ini apa itu kan? Ada apa gitu kan? Jadi adalah istirahatlah gitu kan. Mau kamar mandi pun takut ya kan. Rumahnya seram ya kan, gelap. Cahaya lampu itu lampunya bukan lampu listrik, nggak ada listriknya di situ. Cuma lampu apa? Petroma ya. Iya. Yang lampu minyak. Lentera itu kan. Yaudah kalau gitu kita mulai jalan. Nah, nanti ingat pesan Mbak, di dalam perjalanan nanti jangan ada satupun yang menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat di depan, jangan pernah melihat ke belakang. Walaupun ada suara yang teriakan atau yang manggil gitu kan, jangan noleh ke belakang. Harus berjalan ke depan. Oh iya Mbak. Nah, terus saya nanya, Mbak emang ada apa? Pokoknya nggak perlu tahu lah, ikutin aja
perintah Mbah.